Saya ingin berbagi materi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Jenuh. Itu adalah nama kecamatan tempat saya bekerja sehari-hari. Materi itu saya beri nama BIMWIN, Bimbingan Perkawinan. Kegiatan bimbingan perkawinan itu biasa dilaksanakan kerjasama antara penyuluh KB, kemudian kantor urusan agama, dan Puskesmas Jenuh. Nah, 3 komponen ini bersama dengan KUA tentunya bekerja sama dan memberikan materi-materi tentang persiapan bagi para calon-calon pengantin dalam rangka membentuk keluarga sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari penyuluh KB, kami diberi tugas memberikan materi yang bernama menyiapkan generasi berkualitas, bebas stunting, dan menjadi orang tua hebat. Nah, dalam hal ini kami, dalam video ini maksud saya tidak memberikan seluruh materi dalam sekaligus, tetapi saya berikan secara bertahap, setahap demi setahap, sampai beberapa kali video nantinya, sehingga nanti akan terkumpul sebuah kompilasi bimbingan perkawinan yang lengkap begitu. Nah, di awal ini untuk BIMWIN yang pertama ini, di video yang pertama ini akan saya mulai dari apa yang disebut dengan keluarga berkualitas. Terus kemudian berurutan dari keluarga berkualitas itu di dalamnya ada 8 fungsi keluarga yang nanti yang akan saya kupas hanya di fungsi reproduksinya. Untuk mengupas 8 fungsi keluarga nampaknya kita butuh waktu khusus ya kalau semuanya, dan ini yang terkait dengan calon pengantin saya kupas di fungsi reproduksinya. Terus kemudian setelah itu nanti ada materi tentang stunting itu sendiri, apa yang disebut stunting. Terus kemudian setelah itu masuk pada 1000 hari pertama kehidupan. Terus kemudian nanti masuk kepada perencanaan kehamilan. Terus kemudian nanti masuk lagi di dasar-dasar pola pengasuhan yang baik. Nah, baik saudara-saudara, kita ikuti bimbingan pertama ini dalam video yang sudah saya persiapkan sedemikian rupa melalui PowerPoint show yang akan saya rekam dan akan saya tayang di YouTube ini. Silakan mengikuti. Sekarang saya mulai masuk pada materi bimbingan perkawinan yang saya janjikan. Saya Samsul Huda, penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini materi yang saya sampaikan adalah tentang bimbingan perkawinan, dan di KUA ini, di bimbingan perkawinan ini maksud saya mendapatkan materi yang berjudul mempersiapkan generasi berkualitas bebas stunting. Ini adalah materi yang saya sampaikan. Saya selalu mengawali materi ini dengan mempertontonkan gambar ini. Di pojok kiri sana ada seseorang yang berkumis, memakai belangkon dan menggunakan baju adat Jawa ya dulu. Seperti di Jogja masih banyak kita temui baju seperti itu. Itu kita kenali sebagai Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra Bupati Tuban dan menjadi salah satu wali Songo atau wali yang sangat terkenal dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Asli Tuban. Nah, kemudian yang bawa raket ini adalah putri dari Singgahan. Nah, namanya Maria Christine. Maria Christine ini adalah pemain bulu tangkis asli Tuban yang go nasional karena menjadi pemain nasional dan pernah menjuarai kalau tidak salah itu Asian Games. Dan kemudian yang di
pojok kanan saya, kalau di laptop itu kiri, kalau dari saya kanan, ini adalah Bapak Jenderal Basuki Rahmat. Namanya diabadikan di kota-kota di Indonesia ini. Ya, kalau di Tuban itu dari sepanjang jalan perempatan Jalan Pramuka itu lurus ke arah timur sampai dengan ujung di SMA 1 sana. Itu adalah Jalan Basuki Rahmat. Kalau di Surabaya itu kalau tidak salah dekat Air Mancur itu ya. Air Mancur itu yang ke arah selatan. Nah, itu di Jalan Basuki Rahmat. Kemudian yang di pojok kiri ini adalah Kos Plus, foto dari Kos Plus. Karya-karyanya fenomenal, digemari oleh orang yang pada zamannya dulu, bahkan sampai sekarang anak-anak muda masih banyak yang menggemari lagu-lagunya. Bahkan di cover oleh penyanyi-penyanyi sekarang yang sudah sangat terkenal seperti Ruth Sahanaya yang lagu Terlalu Indah Dilupakan. Nah, itu di cover oleh Ruth Sahanaya, dan yang terakhir itu juga di cover oleh Ariel Noah. Nah, itu adalah asli dari lagu Kos Plus. Kemudian di pojok kanan bawah yang pakai peci berkacamata, beliau adalah Wakil Menteri Agama yang kedua, dan ini asli kelahiran Tuban. Kalau tidak salah, itu keturunan dari orang Mandirejo, Kecamatan Merawura, Kabupaten Tuban. Artinya apa? Kenapa saya tayangkan gambar ini? Karena gambar-gambar ini patutlah menginspirasi kita bahwa mereka adalah orang-orang Tuban yang bisa berprestasi. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita akan bicara tentang apa sih yang disebut dengan generasi berkualitas. Nah, kalau sudut pandangnya orang yang taat beragama, orang yang religius, pastilah generasi berkualitas itu adalah generasi yang solihah, mempunyai kebiasaan islami, dan menjalankan hidupnya sesuai dengan tuntunan agama. Jika yang melihat itu adalah seorang olahragawan, misalkan orang yang suka olahraga, maka mereka yang berkualitas itu adalah mereka yang memiliki kesehatan fisik yang prima, kuat, dan tangguh, dan kemudian tidak loyo dan tidak gembeng atau tidak cengeng. Nah, maka dari dua sisi ini saja, mungkin dari sisi ilmu pengetahuan ya, dari sisi ilmu pengetahuan adalah yang orang yang berkualitas itu yang bisa menemukan pesawat terbang seperti Bapak B.J. Habibie. Terus kemudian yang kalau dari anak-anak pelajar yang mampu menjuarai Olimpiade Matematika, itu adalah generasi yang berkualitas. Maka bisa disimpulkan bahwa generasi berkualitas adalah generasi yang baik dari seluruh aspek kehidupannya. Nah, kemudian bagaimana sih bisa mendapatkan generasi berkualitas? Generasi berkualitas itu akan lahir dari keluarga yang berkualitas pula. Ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang anak yang sehat. Generasi yang berkualitas akan dilahirkan oleh keluarga yang berkualitas pula. Nah, maka bisa dikatakan apa sih yang disebut dengan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bukan kumpul kebo, bukan kawin yang tidak ada suratnya, tetapi sah menurut agama maupun menurut hukum negara, yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal. Nah, memiliki jumlah anak-anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka sangat kompleks ya, ciri-ciri dari keluarga yang berkualitas itu: mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan yang terakhir adalah keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka untuk mencapai generasi yang berkualitas ini, keluarga yang berkualitas itu haruslah tahu ini. Nah, harus tahu dari fungsi-fungsi keluarga. Itu yang pertama.
Tetapi dalam hal ini saya tidak akan menguraikan satu persatu. Karena ini konteksnya adalah bimbingan perkawinan, maka yang paling penting diketahui dulu menurut saya adalah fungsi reproduksi itu dulu. Fungsi reproduksi. Nah, dalam kesempatan lain kita akan kita akan kupas masing-masing fungsi dari 8 fungsi keluarga ini, tetapi untuk kali ini karena dalam rangka bimbingan perkawinan, maka ini akan saya kupas adalah fungsi reproduksi lebih dahulu. Apa sih yang disebut dengan fungsi reproduksi? Nah, artinya bahwa keluarga itu merupakan atau tempatnya atau wadahnya manusia menyalurkan hasrat seksualnya secara legal di mata hukum dan secara sah menurut agama. Karena fungsi reproduksi inilah, maka keluarga tersebut dapat melangsungkan hidupnya dengan mempunyai keturunan hasil dari perkawinan yang sah secara agama dan sah menurut hukum negara. Maka mereka yang menggunakan fungsi reproduksi ini di luar ketentuan ini adalah tidak sah. Tidak sah di mata hukum dan tidak sah secara agama. Nah, untuk mencapai generasi yang berkualitas itu ada dua hal penting, saking pentingnya sampai penting, itu adalah kita kenali 4 terlalu dan juga kita harus mengenali dengan apa itu yang disebut dengan stunting. Nah, karena stunting ini akan berhubungan dengan 1000 hari pertama kehidupan dan 4 terlalu ini adalah sesuatu yang harus dijaga, maka dua hal ini akan sangat penting untuk diketahui oleh para calon pengantin supaya mereka nantinya mempunyai anak yang berkualitas. Bagaimana, apakah 4 terlalu itu dan bagaimana stunting itu? Kita akan kupas pada kesempatan lain supaya videonya tidak panjang-panjang, sementara di bagian sesi pertama saya sampaikan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.